Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan parenting hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Halo Bapak Ibu, mari kita mulai dengan kejujuran kita. Menjadi orang tua adalah suatu pekerjaan yang paling indah sekaligus paling melelahkan di dunia. Pernah gak di suatu hari di mana energi kita sudah terkuras habis, si kecil tiba-tiba menumpahkan susu, menolak untuk tidur, atau tantrum yang hebat di depan umum? Di momen ini, gelombang panas yang naik di dada, dan refleks pertama kita adalah ingin apa? Kita ingin mencubit, menjewer, ataupun memukul. Kalau Bapak Ibu pernah merasakannya, Anda tidak sendirian. Kita semua manusia biasa. Tapi hari ini, mari kita duduk bersama, bicara dari hati ke hati, bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk memahami mengapa kekerasan fisik pada anak usia dini harus kita hentikan sekarang juga. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pola asuh lama menganggap cuma dipukul kecil aja biar anaknya kapok dan tahu aturan. Tapi sains modern melalui ilmu neuroscience menemukan fakta yang mengejutkan. Anak usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, sedang berada di masa golden age atau masa keemasan perkembangan otak anak. Miliaran sinapsis otak sedang bersambung pada usia ini. Bagaimana otak yang bernama prefrontal cortex, yaitu bagian yang mengatur logika emosi dan pengambilan keputusan, belum sedang sempurna. Artinya apa? Anak-anak usia dini memang belum bisa berpikir panjang seperti orang yang sudah dewasa. Ketika kita merespon kesalahan mereka dengan kekerasan fisik seperti memukul atau mencubit, otak anak akan masuk ke dalam mode atau bertahan atau lari. Hormon stres seperti kortisol akan membanjiri otak mereka. Jika ini terjadi berulang kali, perkembangan otak mereka terganggu. Anak tidak belajar tentang mana yang benar atau yang salah. Yang mereka rekam di otaknya hanyalah satu, rasa takut dan ancaman. Bapak Ibu, hukuman fisik mungkin terlihat berhasil dalam sekejap. Anak langsung diam dan menurut, tapi itu adalah keputusan yang semu. Mereka patuh karena takut disakiti, bukan karena paham. Efek domino atau dampak jangka panjang yang mengerikan jika kita membiasakan kekerasan fisik di rumah. Apa itu Bapak Ibu? Merusak hubungan. Orang tua seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak. Ketika tangan yang memberikan makanan dan pelukan juga menjadi tangan yang memukul, anak akan mengalami kebingungan emosional yang hebat. Menurunkan rasa percaya diri, anak akan merasa dirinya buruk, tidak berharga, dan selalu salah. Menurunkan rasa percaya diri, anak akan merasa dirinya buruk, tidak berharga, dan selalu salah. Perilaku anak adalah peluru ulung. Apa yang mereka
lihat di rumah akan mereka praktekkan di luar. Jangan kaget jika anak sering dipukul di rumah tumbuh menjadi anak yang suka memukul temannya di sekolah atau bullying. Karena mereka belajar bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Kecemasan saat dewasa. Banyak penelitian menunjukkan anak yang sering menerima kekerasan fisik berisiko lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan kecemasan saat mereka dewasa nanti. Lalu pertanyaannya, kalau gak dipukul nanti anaknya ngeluh enggak dong Bu? Gimana cara mendisiplinkannya? Di sini harus meluruskan pemahaman kita. Disiplin itu berbeda dengan hukuman. Hukuman fokusnya adalah membuat anak menderita agar mereka jera. Sedangkan disiplin, fokus disiplin adalah mengajarkan anak yang mengendalikan diri. Nah, gimana cara menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan? Ini langkah nyata yang bisa kita lakukan, yaitu apa ya Bapak Ibu? Regulasi emosi orang tua. Sebelum mendisiplinkan anak, disiplinkan dulu emosi kita. Saat marah terapkan rumus stop berhenti bicara. Tarik nafas, sadar bahwa ini hanya emosi sesaat. Anak setelah tenang. Gunakan konsekuensi logis, bukan fisik. Jika anak menumpahkan air karena bermain-main, jangan dicubit. Konsekuensi logisnya adalah berikan mereka kain lap, lalu ajak mereka mengelap lantai bersama-sama. Ini mengajarkan tanggung jawab, bukan penderitaan. Beri pilihan yang terbatas. Anak usia dini suka memegang kendali, alih-alih membentak, ayo cepat pakai baju, ganti dengan kalimat, adik mau pakai baju yang warna merah atau yang warna biru. Ini mengalihkan fokus mereka dari menolak menjadi memilih. Validasi perasaan mereka. Katakan, Bu, tahu kamu masih mau main dan kesal karena harus mandi, tapi sekarang sudah jam mandi. Yuk, saat anak merasa didengar, pasti mereka akan menurun. Bapak Ibu yang luar biasa, memutus rantai massa. Asuh anak lalu itu memang berat. Kita mungkin tidak sengaja meniru apa yang dulu kita alami, tapi ingatlah masa depan anak-anak kita ada di tangan hari ini. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, yang tidak pernah marah. Mereka hanya butuh orang tua yang mau belajar, yang ketika berbuat salah mau meminta maaf dan memperbaiki diri. Mari kita jadikan rumah ini tempat yang paling nyaman bagi anak-anak kita, karena masa kecil mereka tidak akan pernah terulang lagi. Demikianlah parenting hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.